Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang comparison of ultraviolet refractive index detection in the HPLC analysis of sugars. Jadi anggota kelompok kami yaitu ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Klata Gyuni, dan Maulida Safiati. Next. Berikut merupakan bahasan yang akan kami bahas pada slide presentasi ini, yaitu ada pendahuluan, alat dan bahan serta metode penelitiannya, hasil serta kesimpulan. Next. Berikut merupakan referensi jurnal yang kami ambil untuk referensi pembahasan pada slide presentasi ini. Next. Untuk materi pendahuluan akan dijelaskan oleh Maulida Safiati. Kepada Maulida, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, di sini deteksi yang berbasis ultraviolet digunakan dalam kinerja tinggi kromatografi cair atau HPLC, terutama karena mudah dioperasikan dan relatif sensitif. Namun, indeks bias RI detektor ini biasanya digunakan sebagai detektor universal untuk mendeteksi senyawa seperti karbohidrat yang tidak memiliki kromofor UV. Metode deteksi ini memiliki beberapa kesamaan, tetapi sensitivitas dan stabilitas untuk analit ini tertentu yang bervariasi saat menggunakan yang berbeda detektor. Analisis karbohidrat adalah praktik standar di banyak industri makanan dan umumnya digunakan untuk pelabelan makanan, jaminan kualitas, dan pengujian bahan tambahan makanan. Penggunaan kromatografi meningkat pada pengujian karbohidrat dan dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk tes kolorimetri yang mengukur karbohidrat total daripada komponen gula individu. Beberapa manfaat dari mengukur gula individu daripada keseluruhan estimasi karbohidrat, termasuk penyelidikan pemalsuan madu. Penilaian untuk pemalsuan madu ini biasanya digunakan dengan mengevaluasi persentase monosakarida dan disakarida. Dengan yang pertama yang diharapkan menjadi 70% dan yang terakhir sekitar 5%. Keunggulan paling jelas dari deteksi yang berbasis UV di HPLC ini dibandingkan dengan deteksi RI adalah kompatibilitasnya dengan LOC gradient. Nah, LOC gradient ini dapat mempersingkat waktu akuisisi atau meningkatkan waktu retensi perbedaan antara dua puncak yang berdekatan, akhirnya meningkatkan resolusi kromatogram. Selain itu, LOC gradient meminimalkan penggunaan pelarut yang tidak diragukan lagi bermanfaat bagi banyak sektor industri. Stabilitas ini tidak selalu menjadi masalah dengan deteksi UV, tidak seperti deteksi RI, di mana suhu dan tekanan harus dikontrol dengan tepat untuk mempertahankan di garis dasar yang konsisten. Kurangnya senyawa yang mengandung kromofor seperti gula tidak mendapat manfaat besar dari deteksi UV karena gula individu tidak memiliki penyerapan UV yang unik. Namun, detektor seperti photodiode array atau PDA dapat mengukur absorbansi pada panjang gelombang yang luas rentang, sementara gula membedakan dari komponen lain yang absorbansi UV berada di luar rentang panjang gelombang yang dimaksudkan. Akibatnya, kuantifikasi HPLC yang lebih detail dapat dilakukan untuk sampel yang kompleks. Dalam penelitian ini, membandingkan antara kinerja detektor UV dan RI di analisis karbohidrat, di mana deteksi UV dilakukan menggunakan PDA detektor. Dua mode LOC yaitu isokratik dan gradient dibandingkan untuk menilai keandalan pendekatan untuk penggunaan selanjutnya pada sampel madu asli. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan dan serta metodenya.
Bahan dan reagennya yaitu fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa monohidrat, asetonitril, madu komersial. Sampel ini madu sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah lulus uji standar diperlukan oleh KFDA untuk kualitas tujuan kontrolnya. Nah, selanjutnya ada standar dan persiapan sampel. Yang pertama itu larutan stok 10 ml yang mengandung masing-masing 100 mg fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa dibuat dengan melarutkan setiap gula secara homogen dalam sedikit air dengan pemanasan ringan, serta menggabungkan semua larutan gula ke dalam labu volumetrik dan ditambahkan air untuk membuat larutan 10 ml. Solusi kerja standar untuk menghasilkan kurva kalibrasi disiapkan dari larutan stok dengan pengenceran serial 2 kali lipat. Untuk menyiapkan larutan sampel madu, 100 liter madu murni diencerkan dengan air untuk membuat larutan 10 ml. Pengencerannya ini 100 kali lipat. Massa dari 100 liter madu murni ini diukur dengan menggunakan alat analitik keseimbangan. Untuk madu dibiarkan terendam dalam air selama 1 jam dan larutan kemudian di vortex untuk memastikan pembubaran yang sempurna. Standar dan sampel ini disaring menggunakan filter jarum suntik ukuran pori 0,2 mikrometer sebelum dianalisis dengan menggunakan HPLC. Nah, di sini selanjutnya ada kondisi pengoperasian HPLC. Semua analisis HPLC ini dilakukan dengan menggunakan sistem Alliance HPLC yang terdiri dari modul separasi E2695, detektor PDA 2998, dan detektor RI 2414. Kedua unit detektor ini digunakan secara bersamaan dalam mode isokratik, tetapi hanya detektor UV yang digunakan dalam mode gradien. Sistem HPLC dilengkapi dengan kolom Schoedeck sahib NH2P54E. Sistem semi-kontrol dengan perangkat lunak Waters Empower 3 kromatografi dalam mode isokratik. Fase geraknya adalah asetonitril banding air, yaitu 75 banding 25. Yang dipertahankan selama 15 menit pada laju alir 1 mili per menit. Dalam mode gradien, fase gerak terdiri dari asetonitril pelarut A dan air adalah pelarut B, dari mana prosedur gradien ini dimulai pada 35% pelarut B selama 4 menit dan menurun secara linear hingga 20% dari 4 hingga 10 menit. Kondisi gradien lainnya juga dicoba dalam mode elusi isokratik dan gradien. Volume injeksi sampelnya adalah 20 liter dan suhu kolom adalah 35 C. Rentang panjang gelombang detektor UV ini diatur dari 190 hingga 400 nanometer untuk deteksi simultan. Area puncak diukur pada 190 nanometer. Nah, selanjutnya ada validasi metode. Ini bertujuan untuk perbandingan antara semua metode HPLC. Divalidasi menggunakan praktik validasi standar sesuai dengan pedoman konferensi internasional tentang harmonisasi. Penilaian ini meliputi linearitas, sensitivitas, akurasi, dan presisi metode. Yang pertama itu ada linearitas gula. Standar dianalisis dalam rangkap 3 pada konsentrasi yang dapat kita lihat di sini ada 0,039, 0,078, 0,156, sampai seterusnya, dan 10 mg per mili
untuk mendapatkan mean dan standar deviasi dan membuat kurva kalibrasi dengan memplot luas puncak terhadap yang diketahui konsentrasi gula. Analisis regresi linear digunakan untuk mengukur kemiringan dan koefisien determinasi dari garis yang paling sesuai. Selanjutnya ada kepekaan. Sensitivitas metode ini diukur dengan menggunakan regresi linear pendekatan, di mana batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ dihitung seperti di bawah ini. Ini merupakan standar deviasi dari Y-intercept, dan S adalah standar kemiringan kurva. Selanjutnya ada akurasi dan presisi. Akurasi dan presisi ini diukur menggunakan gula standar larutan pada konsentrasi tinggi, sedang, dan rendah, yaitu 10, 5, dan 0,625 mg per mili. Akurasi ini dinyatakan sebagai persen pemulihan atau persen recovery dengan membandingkan nilai yang diperoleh dengan nilai teoritis, sementara presisi dinyatakan sebagai persen deviasi standar relatif. Untuk mengukur kedekatan 5 ulangan ini, dua prosedur presisi dipertimbangkan, pengulangan dan presisi menengah. Dan dapat kita lihat di bawah ini, NS persen recovery dan persen RSD dihitung dengan persen recovery measured concentration per actual prepared concentration kali 100. Dan persen RSD sama dengan standar deviasi of the measured concentration per mean of the measured concentration kali 100. Selanjutnya ada kekokohan. Kekokohan ini diuji menggunakan desain eksperimental faktorial penuh untuk dilihat bagaimana perubahan kromatografi kecil dalam kondisi eksperimental mempengaruhi kuantifikasi dan kompatibilitas sistem. 3 parameternya yaitu laju alir, suhu kolom, dan komposisi pelarut. Diuji pada 2 level, yaitu rendah dan tinggi. Rendah ini ada -1 dan tinggi ini ada 1. Serta satu pusat titik pusat. Menghasilkan 9 percobaan puncak. Percobaan ini dilakukan secara berurutan menggunakan sampel fruktosa larutan sebanyak 10 mg per mili, dan area puncak dan waktu retensi yang dihasilkan dihitung dan dianalisis dengan perangkat lunak statistik. Selanjutnya ada kandungan gula dalam sampel madu. Kadar gula dalam sampel madu diukur dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada persamaan linear dari kurva kalibrasi dengan konsentrasi gula ditentukan dengan mengganti nilai area puncak pada waktu elusi masing-masing gula dalam sampel madu ke linear persamaan. Dan yang kedua adalah jumlah gula dalam madu dihitung menggunakan persamaan yang diusulkan oleh KFDA untuk memvalidasi komposisi gula dari madu. Dan di sini dapat kita lihat persen SC sama dengan AU per AU aksen kali V per V aksen kali W aksen per W kali 100. AU dan AU aksen ini adalah area puncak sampel dan standar. V dan V aksen ini adalah volume sampel dan standarnya. W dan W aksen adalah berat sampel dan standar masing-masing. Hasilnya ini dihitung dan dinyatakan sebagai persentase dan konsentrasi gula persen SC diukur dengan menggunakan larutan standar gula yaitu 10 mg per mili. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada result ataupun hasilnya. Next.
Jadi yang pertama itu ada analisis HPLC-RI dan UV terhadap gula menggunakan elusi isokratik. Jadi berdasarkan analisis HPLC-RI dan UV itu diperolehlah rentang panjang gelombangnya itu 190 hingga 400 nanometer. Jadi berdasarkan slide ini, gambar di sebelah kiri saya itu menunjukkan ternyata pada HPLC RI itu diperoleh 4 macam gula dengan ketinggian yang sama, yaitu pada fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa. Sedangkan pada kromatografi UV, pada puncak 190 nanometer, itu diperoleh ternyata puncak fruktosa ini kira-kira 5 kali lebih tinggi dibandingkan 4 macam puncak pada gula lainnya. Next. Maka divalidasilah kedua metode ini, yaitu menggunakan perbandingan detektor UV dan RI. Maka diperolehlah nilai LOD dan LOQ-nya, yaitu sebesar R kurang dari 0,996. Nah, hal ini menunjukkan ternyata hasil yang diperoleh pada penelitian ini cukup valid untuk dijadikan sebagai acuan. Next. Nah, bagaimanakah kandungan gula dalam sampel madu yang diperoleh? Nah, dua metode yang dievaluasi ini pada penelitian ini ternyata mampu mengukur fruktosa, glukosa, dan sukrosa pada sampel madu yang digunakan. Nah, itu pada gambar 4 itu menunjukkan bahwa ketiga gula itu berada dalam kisaran yang dapat diukur. Nah, pada gambar 5 atau yang di bawah ini menunjukkan bahwa ternyata kandungan gula dalam madu itu sangat mirip dengan konsekuensi dari metode perhitungan yang telah digunakan. Next. Lalu, bagaimanakah keuntungan deteksi UV dibandingkan dengan deteksi RI menurut penelitian ini? Maka diperoleh perbandingan bahwa ternyata deteksi menggunakan UV ini lebih banyak memungkinkan adanya keuntungan. Yang pertama, ternyata deteksi UV ini memiliki manfaat terbesar yaitu pada penurunan waktunya serta biaya analisisnya, serta stabilitasnya yang cukup lebih optimal dibandingkan deteksi RI, dan waktu yang dibutuhkan ini juga lebih sedikit untuk mencapai baseline yang stabil. Nah, namun pada deteksi UV ini ternyata memiliki kekurangan, yaitu tidak mempunyai efisiensi senyawa yang punya kromofor non-UV seperti gula. Nah, terlepas dari itu semua, hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka HPLC UV ini bisa dijadikan alternatif karena sensitivitasnya itu lebih bagus dibandingkan deteksi RI. Next. Selanjutnya itu kesimpulan. Next. Maka disimpulkanlah berdasarkan hasil penelitian ini, maka deteksi UV ini lebih baik dibandingkan deteksi menggunakan RI. Hal ini dikarenakan keserbagunaannya serta waktu serta efektivitas biaya yang digunakan lebih memungkinkan dibandingkan menggunakan analisis menggunakan deteksi RI. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada slide presentasi kami. Baiklah, lebih dan kurang, demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.